Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi tentang dinamika pelanggaran hukum. Setelah pada pekan sebelumnya kalian sudah belajar, sudah mencatat ya beberapa jenis pelanggaran hukum, berikut juga dengan sanksinya yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga itu cukup memberikan gambaran kepada kalian tentang bagaimana dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang dinamika pelanggaran hukum dengan subtema yaitu sanksi pelanggaran hukum. Pernahkah kalian melihat seorang wasit sepak bola atau dalam pertandingan olahraga lainnya ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah wasit itu akan memberikan kartu merah atau mungkin kartu kuning atau bahkan mungkin tidak diberikan peringatan sama sekali terhadap si pelanggar? Nah, kejadian semacam ini menjadi salah satu bukti bahwa penegakan sanksi oleh wasit dikatakan tidak tegas. Peristiwa serupa juga seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengapa sopir angkutan umum ya tidak sungkan-sungkan untuk berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas di situ terdapat rambu-rambu peringatan dilarang berhenti. Nah, penyebab hal semacam ini terjadi karena petugas keamanan tidak tegas dalam melakukan penindakan, karena peristiwa seperti itu dibiarkan ya, tidak ditindak oleh petugas yang kemudian lama-kelamaan dianggap menjadi hal yang lumrah. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan pelanggaran hukum atau suatu tindakan atau perbuatan apapun itu yang dilakukan berulang-ulang, jika misalkan perbuatan itu melanggar dan tidak diberikan sanksi, maka akhirnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai sebuah norma yang biasa terjadi. Nah, seperti kebiasaan seorang sopir angkutan umum tadi, misalkan seperti pada gambar yang di slide sudah saya tampilkan, karena perbuatannya itu tidak ditegur, tidak diberikan peringatan oleh petugas keamanan, pada akhirnya menjadi hal yang biasa saja, dan bisa saja hal tersebut juga akan menimpa kepada diri kita, atau bahkan mungkin kita juga menjadi pelakunya ya, karena menganggap hal tersebut menjadi hal yang lumrah. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, sebagaimana pada gambar yang saya tampilkan pada slide. Terlihat bagaimana kemacetan lalu lintas itu terjadi karena kesemrawutan dalam berlalu lintas ya. Banyak mobil-mobil angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan, sedangkan bahu jalan tidak cukup luas untuk menampung kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan tersebut, sehingga terjadilah kemacetan. Nah, untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Nah, berikut ini akan saya tampilkan ya sanksi dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kalian pasti dulu ketika masih SMP, mungkin di kelas 1 ya, kalian pernah menerima materi dari guru kalian tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah norma agama. Pengertian dari norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya. Dalam konteksnya agama Islam adalah seorang rasul atau nabi
yang berisi perintah, larangan, dan juga anjuran-anjuran. Contoh perbuatan yang berlaku ya, atau yang sesuai dengan norma agama, misalkan beribadah ya, berdoa ya, suka beramal ya, tidak melakukan perbuatan curang dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana ketika dia melanggar norma agama? Maka sanksinya adalah tidak langsung ya, karena akan diperoleh setelah dia meninggal. Nah, mungkin pada saat dia masih hidup dia akan menerima dosa, tetapi dosa itu biasanya akan menjadi hal yang tidak terasa ya, tidak dirasakan secara langsung oleh kita sebagai manusia selagi dia masih hidup ya, kecuali mungkin langsung Allah berikan azab ya, nauzubillah, semoga tidak terjadi kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan. Pengertian dari norma kesusilaan ini adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia ya, tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya apa? Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma kesusilaan. Contohnya adalah berbuat jujur, kemudian menghargai orang lain. Lalu bagaimana sanksinya ketika seorang itu berbuat tidak jujur? Maka sanksinya ini tidak tegas ya, karena hanya dirasakan atau sanksi itu diberikan oleh dirinya sendiri ya, yang merasakan bahwa misalkan ketika kita berbohong hati kita menjadi gelisah ya, hati kita akan merasa bersalah atau mungkin biasanya akan timbul penyesalan. Nah, itu contoh sanksinya, maka kemudian dikatakan sanksinya itu tidak tegas ya. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan, di mana maksud dari norma kesopanan ini adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam lingkungan bermasyarakat ya. Contoh perbuatannya misalkan menghormati orang yang lebih tua ya, tidak berkata kasar ya, kemudian menerima dengan tangan kanan kalau misalkan diberi, dan kemudian apa lagi, makan sambil duduk ya, tidak meludah sembarangan. Nah, itu contoh dari perbuatan yang sesuai dengan norma kesopanan. Lalu bagaimana bagi si pelanggar ketika dia melanggar norma kesopanan? Maka sanksinya misalkan berupa sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, misalkan celaan ya, cemooh, atau dikucilkan. Nah, di sini dikatakan bahwa norma kesopanan itu dikatakan tidak tegas ya, karena belum tentu orang yang dicemooh, orang yang dikucilkan itu merasa bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah ya, meskipun sudah diingatkan ya berkali-kali misalkan. Kemudian yang keempat adalah norma hukum. Maksudnya adalah dari norma hukum ini pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang atau lembaga yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan juga larangan. Contoh dari perbuatan yang sesuai dengan norma hukum adalah mentaati peraturan lalu lintas misalkan ya, atau berlaku sesuai dengan prosedur hukum ya, misalkan membayar pajak ya. Kemudian berkendara menggunakan helm ya, membawa surat izin mengemudi dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana bagi si pelanggar ketika dia melanggar norma hukum? Dikatakan bahwa norma hukum itu memiliki sanksi yang tegas dan juga nyata ya, karena dikatakan nyata itu karena di dalamnya memuat peraturan-peraturan yang ketika dia dilanggar maka orang tersebut akan langsung menerima sanksinya. Begitu juga dikatakan tegas karena demikian tadi itu ya, karena dia akan langsung menerima sanksi dan sanksinya biasanya cenderung lebih tegas dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Contoh misalkan orang yang melanggar lalu lintas ya, tidak memakai helm, maka kemudian dia akan ditilang dan kemudian akan dikenakan sanksi berupa denda. Itu contohnya. Disebutkan tadi sudah saya jelaskan bahwa norma hukum adalah norma yang memiliki sanksi yang tegas dan juga nyata. Nah, hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama adalah tegas ya, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ya, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa dikatakan tegas karena ada aturan yang jelas ya di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur di dalam pasal 10 KUHP. Ya, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup pertama ada hukuman pokok dan kemudian yang kedua adalah hukuman tambahan. Untuk hukuman pokok, contohnya misalkan hukuman mati, ya, hukuman penjara, dan hukuman penjara ini misalkan terdiri dari hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sementara, misalnya setinggi-tingginya itu 20 tahun atau sekurang-kurangnya itu 1 tahun. Kemudian hukum tambahan. Hukum tambahan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pencabutan hak-hak tertentu, misalkan hak politik, ya, tidak boleh mencalonkan diri menjadi ketua DPR misalkan, atau nggak boleh mencalonkan diri menjadi bupati ya atau gubernur misalkan ya, karena dia telah melanggar hukum pidana penjara misalkan sampai 2 tahun 3 tahun itu ya. Kemudian yang kedua adalah perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Nah, ini biasanya kasus-kasus yang berupa kasus korupsi ya, atau penipuan ya, atau yang sifatnya itu ada barangnya, yaitu maka kemudian barang-barang tersebut akan disita ya, barang-barang yang melanggar aturan hukum. Kemudian yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Yang kedua adalah nyata. Dikatakan nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh misalkan dalam pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, untuk jenis sanksi ya dikatakan nyata, pertama ada sanksi hukum, kedua sanksi sosial, dan ketiga sanksi psikologis. Nah, untuk sanksi hukum, nah ini dikatakan nyata ya karena ini diberikan langsung oleh lembaga negara yang berwenang ya, misalkan oleh pengadilan. Ya, kemudian untuk sanksi sosial ini diberikan oleh masyarakat misalnya dengan cemoohan atau dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan bahkan mungkin sampai diusir ya dari lingkungan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, sanksi psikologis. Nah, jika sanksi hukum dan sanksi sosial yang sudah diberikan kepada seseorang ini tidak mencegah orang tersebut dari perbuatan melanggar aturan ya, atau bahkan mungkin orang tersebut malah justru mengabaikan sanksi hukum dan sanksi sosial, dianggap biasa saja, maka ada satu jenis sanksi lain yaitu adalah sanksi psikologis ya. Nah, sanksi psikologis ini dirasakan dalam batin kita sendiri. Artinya memang pada dasarnya sanksi psikologis ini dikatakan tidak nyata ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, dikatakan nyata ini karena yang namanya sanksi hukum itu dia ada aturan yang secara materi tertulis yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dengan kadar hukum berdasarkan perbuatan yang dilanggar ya, dan ini biasanya sanksi itu akan langsung diberikan oleh lembaga yang berwenang. Nah, itu kemudian mengapa sanksi hukum dikatakan memiliki sifat tegas dan nyata. Oke, demikian informasi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengerjakan post-test yang sudah saya sediakan dalam link di Classroom. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.